Halo guys, selamat datang kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua nggak ada basa-basi ya. Jadi gua langsung mau review Pokemon S Plus saja karena hemat durasi, lebih bagus daripada gua basa-basinya kebanyakan. Jadi gua mau review Pokemon yang nanti bulan depan tuh ada red draw-nya, yaitu si Kyurem guys. Kita langsung ke Kyurem ya. Oke guys, jadi ini Kyurem ya, Kyurem B12. Nanti gua bakal ya dikit-dikit breakdown aja. Oke, jadi ini Kyurem. Ini Pokemon tipe Dragon dan Ice. Jadi mainnya itu tipe Dragon. Punya gua udah bintang 12. Ini gua mulai dari friendshipnya ya. Oke, jadi friendshipnya itu sama kayak kemarin Zekrom. Makanannya karena Dragon juga, jadi sama. Kalau kalian mau ngambil tiga trio Tao itu Reshiram, Zekrom sama Kyurem, itu mereka bertiga makannya sama karena mereka bertiga primary-nya itu Dragon guys. Jadi kalau kalian mau ambil ya diusahakan persiapkan banyak yang makanan buat Dragon. Oke guys, jadi naturnya Kyurem ya. Yang gue pakai itu Hesti. Kenapa gue pakai Hesti? Karena gue nggak dapat natur yang lain yang bagus guys. Gue nggak dapat Naif ataupun Lonely yang recommended di sini gue nggak dapat. Tapi menurut gue tetap ya paling bagus itu natur speed karena ini game turn based, jadi ya minimal main speed. Dan Kyurem itu kalau dia semakin cepat ulti, dia itu bisa nge-reduce semua speed musuhnya guys. Makanya dia itu perlu main natur speed gitu. Ya kalau kalian mau ambil ya antara dua ini, yang Naif kalau nggak yang Hesti, antara dua itu ya. Kalau kalian mau main attack, kalian ngambilnya itu Naughty, kalau nggak Lonely, antara dua itu. Jangan Brave sama jangan Adaman karena Kyurem ini juga ada pakai SP attack-nya dikit guys. Untuk individual value-nya guys, udah perfect semua ya, sama kayak kemarin Zekrom. Breakthrough-nya sudah Marvel, Star 12 jelas. Eva value-nya max, potensialnya birunya max semua, sama ungunya level 10 aja. Oke guys, jadi chip yang gua pakai ini Tortoise. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini Tortoise skillnya apa. Ini skillnya buat reflect damage pokoknya. Dan ada chance-nya 60% buat nge-reflect 27% damage yang diterima guys. Itu ya. Oke, lanjut untuk ke runestone-nya ya. Oke, untuk runestone-nya gua pakaikan dia ini shield, counter sama defense. Jadi yang shield ini nambah HP, yang defense ini nambah block rate, dan yang counter ini itu rebound ya. Rebound atau reflect gitu. Buat yang nanya selain ini apa ya, kalian bisa pakaikan di King Kong itu buat nambah PvP damage reduction. Kalau setnya 6 atau 6 King Kong itu bisa nambah damage reduction, tapi ya terserah kalian mau pakai apa. Kalau gua pakainya kayak gini, kalian bisa ikutin atau kalian punya preferensi sendiri ya nggak apa-apa. Nextnya ke hell item ya. Oke, buat nanya hell item epicnya apa, tentu paling utama ini leftover level, karena dimana-mana ya kalau Pokemonnya itu sudah semi tank atau memang pure tank ya paling bagus ya jelas ini sudah leftover Evolve. Bisa juga pakai Metal Coat ya, terserah kalian lah, itu Metal Coat juga bisa. Ini ya Metal Coat. Terus kalian bisa pakaikan dia juga Hearthstone karena tipe Ice. Ya 3 itu aja lah menurut gua, sisanya udah nggak ada lagi. Jadi 3 ya, Metal Coat, Hearthstone sama Apple. Kalau legendnya bawaannya itu sebenarnya ini Rival Glass karena ini nambah HP sama ngasih shield ya di awal pertandingan sebesar 17% owner max HP. Nah ini karena konteksnya gue lagi pakai ini Giratina, jadi ya di Giratina. Dan si Kyuremnya ini gue pakaikan Professor Maxnya di Alga. Yang ini nambah ultimate damage reduction 21% dan rest recovery-nya increase sebesar 9%. Itu ya guys. Oke, kita ke skillnya ya. Dari skill 1 dulu aja. Skill satunya ini single target. Nyerangnya 100% P attack ditambah 6816 P damage dan menerima 15% initial SP attack dan initial P attack bonus selama 2 ronde 15% ya. Dan memperoleh 1 Snowflake Guard ketika menyerang target yang kena hunt. Hunt itu nanti yang ada mark, yang ada mata. Itu dia dapat Snowflake guys. Oke, skill 2-nya ini single target juga, tapi dia nyerangnya bebas ya, bisa depan atau bisa belakang, terserah dia. Ini dealingnya 180% P attack ditambah 17.040 P damage dan memperoleh Thrill Shield untuk diri sendiri dan random water atau ice ally tipe selama 2 ronde. Ketika diserang, Thrill Shield-nya ini akan membuat Kyurem atau ally Pokemon yang dapat shieldnya ini dapat mengambil 10% max HP-nya musuh guys. Dan ini ada batasan tetap di 10% dari max HP-nya. Dan dia akan mentransfer 1 negatif efek. Jadi dia akan transfer itu ya, debuff. Dan akan mengapply Crush. Crush ini sama kayak Settlements guys. Kalau kalian pakai Settlements ya sudah tahu ya, tier gitu guys. Kepada target selama 2 ronde yang mempunyai hunt. Jadi ada marknya itu bisa dapat Crush. Kalau nyerang yang nggak ada hunt itu nggak bakal dapat Crush guys. Crush ini ya negatif efek, block healing ya. Dan cost the target to take true damage equal to 80% dari Kyurem P attack ketika menyerang.
Jadi ketika gerak, musuh yang kena keras itu bakal kena damage dari 80%, attack-nya Kyurem. Oke guys, kita ke pasifnya ya. Ini Frostfield. Ice Storm, immune to freeze effect. Jadi Kyurem ini nggak bisa beku ya guys. Ketika Kyurem atau frontend ally faints, generates one ice core with 30% Kyurem max HP. Jadi kalau ada ally atau Kyurem yang mati, misalnya Kyuremnya di belakang dan ada 3 di depan guys. Nah 3 di depan ini kalau ada 2 yang mati langsung jadi bongkahan es. Tapi kalau misalnya Kyuremnya di belakang ada yang mati duluan, Kyurem mati duluan dan di depan masih ada 3. Nanti yang di depan yang mati pertama itu bakal jadi bongkahan es. Yang kedua dan ketiga itu enggak ya, karena maksimal cuma 2 guys. Dan ketika bongkahan esnya ini hancur, dia akan memberikan damage equal dari 240% Kyurem initial SP attack kepada semua enemy. Jadi kayak efeknya Magnezone kalau dia mati meledak. Nah itu kayak gitu sama guys. Dan akan membekukan satu random enemy selama 2 ronde. Jadi selama 2 ronde musuh itu akan dibekukan guys. Lalu yang kedua ada Snowflake Guard. Dalam battle akan menerima Snowflake berdasarkan jumlah musuh 1, 2, 3 Snowflake untuk 1, 3, dan 5 enemies. Jadi 1 Snowflake untuk 1 enemies, 2 Snowflake untuk 3 enemies, dan 3 Snowflake untuk 5 enemies. Dan capnya itu ada 3, batasnya di 3. Ketika Kyurem kehilangan dari 15% max HP nya dalam satu serangan, akan mengkonsumsi 1 Snowflake untuk menghilangkan 15% max HP secara langsung. Kalau gue translate-nya kayak gitu ya guys. Lalu consuming 1 Snowflake ada chance 49,6% untuk freeze the attacker selama 1 ronde. Jadi musuh yang habis nyerang Kyurem itu ada chance 49,6% untuk terkena freeze itu. Dan yang terakhir ini ada Frozen Hunting ya, ini yang Mark tadi gue bilang ya. Ini dia akan kasih hunting target itu ke musuh di back row selama 2 ronde. Ini bisa di dispel, tapi juga ini hunting target ini akan mengurangi initial speed sebesar 90%. Dan ketika efeknya habis atau di dispel, ada 100% chance untuk membekukan enemy selama 1 ronde. Jadi kalau musuh itu yang ada hunting target itu di dispel sama Kyogre misalnya, nah musuhnya itu yang habis di dispel hunting targetnya langsung beku guys. Dan ketika hunt being apply or ends, jadi ketika huntnya itu baru dimasukkan, misalnya musuh baru ada yang kena hunt, atau ketika habis itu ada 35% untuk membekukan enemy surrounding the target selama 1 ronde. Jadi misalnya kena huntnya itu yang di tengah, jadi kiri kanan depannya itu bisa kena beku guys. Misalnya yang di belakang, karena ini konteksnya pasti di belakang, nggak mungkin di depan. Jadi depannya yang di tengah itu bisa beku, di kiri kanannya juga bisa beku guys selama 1 ronde. Tuh. Dan yang terakhir nih, Kyurem attacks hunted enemy first. Ya ini kalau auto ya. Jadi mutlak Kyurem bakal nyerang Pokemon yang terkena hunt kalau misalnya lagi mode auto. Dan ini B8 nya guys. Additional effect ketika HP di bawah 60% dan 30% untuk pertama kali, dia akan recover 20% HP dan mendapatkan 1 Snowflake. Ini kalau B8 nya ya. Oke, kita ke ultimate. Ini ultimate-nya single target juga. Dia akan dealing 400% P attack dan 35.640 P damage kepada target. Dan ketika ulti, Kyurem ini akan memperoleh 2 Snowflake. Dan ketika tidak ada hunted target, misalnya nggak ada yang kena hunt, sudah habisannya ya, dia akan apply hunt kepada random real line enemy. Jadi yang di belakang ya, dikasih hunt juga. Dan akan mengubah arena menjadi glaciate selama 2 ronde, jadi kayak arena beku gitu guys. Nah ini glaciate ini akan mengurangi speed, SP def, dan PDF dari semua enemy sebesar 30%. Jadi kalau ada yang kena hunt terus kena lagi glaciate, jadi ya dikurangi 120% guys kalau awal-awal langsung ya. Dan akan nge-taunt ini kalau kalian tahu skill 2 nya Metagross. Jadi Kyurem ini ultimate-nya bakal nge-taunt main targetnya ya. Main targetnya di taunt untuk menyerang Kyurem. Jadi kalau misalnya Kyurem itu ada Snowflake, jadi ya musuhnya yang nyerang nanti bisa beku gitu guys. Cara mainnya Kyurem tuh kayak gitu. Jadi kontrolnya Kyurem ini ada 3 guys, hitungannya ya kalau gua. 1 hunting target, 2 itu ada freeze yang bekuin, dan yang ketiga ini ada taunt. Dia bisa 3. Jadi ada 3 control effect guys. Nah ini taunt atau penjelasannya. Control effect force the target to attack the caster. Lalu mengambil 25% SP attack dan P attack, 150 rage, dan 1 buff dari target. Jadi main targetnya itu dicuri ya, itu buff-buffnya. Dan akan membekukan 1 random enemy. Jadi tergantung yang mana itu randomnya, bisa di depan, bisa di belakang. Ketika random enemy, ketika enemy yang terkena hunted atau hunting mark ini mati, instantly grant 1 hunt. Jadi langsung ngasih hunt lagi ke real enemy ya, ini di belakang. Dan untuk 11 starnya ini ada extra effect ketika menyerang hunt target in glaciate. Jadi
ketika Glaciate ini kan 2 ronde guys. Jadi ketika menyerang target yang terkena Han, jadi 2 Pokemon kita yang di belakang dan seluruh Pokemon tipe air dan ice akan menggunakan basic attack untuk menyerang target yang sama. Nah gitu guys. Jadi Kyurem ini juga bisa nginvite Pokemon Allies, tapi kalau dia sudah B11 guys. Kalau dia belum B11 nggak bisa. Nah itu spesialnya Kyurem di B11, jadi dia bisa nginvite juga. Jadi bagus Kyurem ini guys. Tapi menurut gua Kyurem itu B4 itu sudah bagus banget. Ya kenapa bagus? Karena ini Pokemon penuh dengan RNG guys. Kalau sekarang ya udah mulai metanya bergeser ke RNG guys. Jadi kalau kalian main PvP arena itu pasti bakal ketemu Kyurem terus. Kalau misalnya kalian ketemunya misalnya yang di high tier, yang di atas ya, itu pasti pengguna Kyurem, nggak mungkin dari bawah Kyurem. Karena itu awal-awal hunting targetnya itu ngurangin speed, itu penting banget guys. Dan juga ada chance buat nge-freeze. Itu menurut gua paling dajal ya daripada yang lain gitu. Menurut gua ya sekarang yang paling dajal tuh tetap ya menurut gua 1 Kyurem. Kalau misalnya main 6 vs 6 PvP arena ya, Kyurem, Dialga, Mega Ray, Meloetta. Nah itu dajal-dajal semua itu. Sama 1 guys, nomor 5 Suicune. Nah itu dajal tuh. Oke guys, kita tes di story dulu ya. Nah ini kalian lihat ya, di Rhyhorn itu ada mata guys. Nah itu hunting target. Nah kalian lihat di depannya itu si McBee-nya Magmar deh. Itu Magmarnya kena beku guys, karena ada chance bisa ngebekuin Pokemon sekitar ketika hunting target tuh di-apply atau habis. Nah ini beku ya. Terus si Rhyhorn-nya itu kena hunting target, speednya itu diturunin 90% guys. Lalu di Kyurem-nya kalian lihat guys, itu ada lambang 3. Nah itu total jumlah snowflake-nya, karena musuhnya ada 5, snowflake-nya jadi dapat 3. Kalau dapat 2 itu berarti musuhnya tinggal 3, dan kalau cuma 1 itu berarti musuhnya cuma 1 gitu guys. Oke, kita coba skill 2 dulu ya ke si Rhyhorn-nya. Tapi ini pasti langsung mati karena ini masih story yang mudah gitu guys. Nah kan mati. Nah kalian lihat dia bakal apply crush ke Pokemon yang kena hunting target. Terus dikasih skill 2 itu bakal kena crush. Tapi kalau misalnya skill 2 ke Pokemon yang nggak ada hunting target, dia nggak bakal apply crush guys. Oke, kita ke skill 1 ya. Skill 1 ini tadi gaining 15% initial SP attack dan P attack bonus selama 2 ronde, dan akan memberi 1 snowflake ketika menyerang hunted target. Tapi ini karena nggak ada hunted target, jadi ya skill 1 biasa gini guys. Dah gitu doang. Oke, kita coba skill 1 ultimate ya. Karena ini ultimate-nya nggak ada yang hunting target, jadi kalau kita ulti itu nanti bakal ngasih hunting target ke Pokemonnya yang lain guys. Karena ini kita ulti pasti mati. Coba. Nah kalian itu di McBee-nya kena hunting target, padahal tadi nggak ada kan, karena setiap kali Kyurem ultimate dia bakal ngasih hunting target. Nah ini guys, kalian lihat ya, ini arenanya berubah jadi SS. Nah ini namanya Frozen World. Jadi Frozen World ini bakal ngurangin statnya musuh guys. Kalian lihat di musuhnya langsung banyak debuff, karena ini musuhnya kena debuff semua dan speednya turun semua guys, gitu ya.
Oke guys, videonya gue akhiri sampai sini aja ya. Nanti di community tab mungkin gue akan bikin kayak polling. Kalian di sana polling aja mau gue review Pokemon apa nextnya guys. Oke, thank you for watching. See you on the next video guys. Bye bye.